kendala apa lah ya menurut abang, dan apa dari staf pelatih apa yang harus dilakukan untuk menatap PON di Papua? Karena kan target dari gubernur juga kan emas kan bang? Mas, Juara kan? Ya. Artinya kan kita tahu sendiri bahwa untuk di Papua itu bukan kita pesimis ya, tanda kutip bukan apa gitu, tapi lebih sulit dibandingkan daerah-daerah kalau diadakan gitu kan. Karena kita tahu sendiri di Papua itu gimana. Kedanku, jangan lupa subscribe, like, komen. Halo Kedan-kedanku, jumpa lagi di Kedanku TV. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar sepak bola dengan salah satu pelatih terbaik di Sumatera Utara untuk saat ini lah, yang dimiliki Medan gitu. Beliau juga menjadi head coach untuk PSAD Bukit Barisan. Beliau juga menjadi staf pelatih di PON Sumatera Utara. Ini dia Bang Ridwan Saragi. Apa kabar Bang? baik. Baik ya, sehat ya Bang ya? Sehat sekali. Bang, selama COVID ini Bang, yang terjadi di Indonesia, gimana kendala untuk tim PSAD Bang sama tim PON? Kalau untuk tim PSAD ya pastinya ada kendala ya kalau masalah COVID. Hanya saja keuntungannya PSAD ini kan tinggalnya di mes. Otomatis dia kan tidak bisa berpergian kemana-mana. Oke. Jadi kita tetap melaksanakan latihan untuk menjaga kebugaran pemain Setiap hari? setiap hari. Oke. Kalau untuk PSAD. Untuk PSAD ya? Kalau untuk PON Sumut, kita tetap juga melaksanakan latihan. Hanya saja kita menggunakan piajum. Piajum? Ya, jadi pemain PON Sumut itu melaksanakan latihan mandiri masing-masing di rumah masing-masing. Itu tiap hari? Setiap hari, tetapi tetap dipantau oleh pelatih, Staf pelatih? Staf pelatih, baik Bang Ansar Lubis, saya, gitu juga dengan pelatih jaga gawang Budi Pranoto. Oke, pelatih jaga gawangnya ya. Ya. Gimana PON Sumut menatap kompetisi ya? Ya. Apa namanya? Kompetisi ya? Dia turnamen di Papua ya Bang? Papua. Gimana Bang yang persiapannya gitu? Kalau untuk persiapannya, yang pertama rencana awalnya kan tahun 2020 bulan 10 di Papua. Oh, bulan 10 ini ya? Iya. Tapi karena adanya bencana COVID, ada rencana diundur menjadi tahun 2021. 2021. Iya. Jadi persiapannya kita tetap ya. Selesai kita kemarin dari Prapon, mulai dari Bengkulu. Setelah kita lolos, kita tetap latihan pembinaan dari bulan 1 kemarin. Oke. Nah, dari bulan 1 tetap latihan setiap hari. Kemudian setelah masuk COVID ini, tetap juga pemain ini kita kembalikan ke rumah masing-masing. Dan dimonitor. Nah, dan latihannya kita monitor via Zoom. Materinya tetap diberikan oleh Head Coach Bang Ansari Lubis. Gitu ya? Ya. Oke. Bang, ini aku mungkin kedan-kedanku juga pengen tahu nih Bang. Mungkin kan banyak yang nggak tahu gitu. PON Sumut ini dihuni asli anak Medan semua. Ya, jadi Hampir rata-rata anak Medan ya. jadi alhamdulillah kalau untuk pemain PON Sumut ini 100% dia putra daerah Sumatera Utara. Dari kabupaten-kabupaten, begitu juga dari kota Medan. Jadi mereka seluruhnya memang asli putra daerah. Asli putra daerah. Asli putra daerah. Oke. Di PON ini, di PON Sumut ini Bang, itu pemain yang diambil, itu pemain yang diambil dari klub-klub atau? Jadi pemain PON ini kita seleksi. Kemarin mereka kan ada, sebelum masuk ke tim PON Sumut, mereka kan ada turnamen turnamen Porwil ke daerah antar kabupaten. Dari situ kita pantau beberapa orang pemain, terus setelah kita pantau, kita panggil, kita seleksi. Setelah kita seleksi, kita bentuk tim Prapon Sumut. Setelah itu kita persiapan untuk kita berangkat kemarin ke Bengkulu. Setelah di Bengkulu kita lolos, baru kembali kita adakan seleksi kembali. Oh gitu? Iya.
Tidak ada seleksi. Tujuannya apa? Karena waktu di Prapon, waktu di Bengkulu itu kan zonanya masih zona Sumatera. Iya. Kalau sekarang kita kan menatap untuk PON yang ada di Papua, berarti ruang lingkupnya sudah nasional, sudah Indonesia. Otomatis intensitas pertandingan pasti akan lebih tinggi. Iya. Kemudian kualitas pemainnya pasti akan lebih siap. Iya. Jadi makanya kita ada seleksi ulang lagi kemarin. Nah, sekarang pemain itu sudah ada 25 orang. 25 orang ya? Iya, 25 orang. Bang, ini kita masih bahas tentang PON, Bang. Kendala apa lah ya menurut Abang, dan apa dari staf pelatih apa yang harus dilakukan untuk menatap PON di Papua? Karena kan target dari gubernur juga kan emas kan, Bang? Mas, juara kan? Ya. Artinya kan kita tahu sendiri bahwa untuk di Papua itu bukan kita pesimis ya, tanda kutip bukan apa gitu, tapi lebih sulit dibandingkan daerah-daerah kalau diadakan gitu kan. Karena kita tahu sendiri di Papua itu gimana. Itu kendala apa yang terus apa yang harus dilakukan untuk mungkin untuk membuat tim ini lebih siap lagi? Kalau dari staf pelatih lah, karena bahkan di staf pelatih. Ya. Kalau kendalanya sih yang paling dominan yang kelihatan sekarang ini ya karena hanya masalah COVID ini saja sebenarnya. Kalau masalah COVID ini tidak ada, sementara ini masih berjalan baik-baik saja. Tapi karena ada COVID ini, otomatis kita kan latihannya mandiri masing-masing. Otomatis tidak akan pernah maksimal. Oh gitu? Iya. Kalau masalah yang lain-lain, saya rasa ya bagus, berjalan lancar, karena mereka juga gampang kita kendalikan, karena putra daerah juga, karena membawa nama daerah. Nah, jadi sementara nggak ada masalah. Yang masalah hanya masalah COVID ini saja. Kita dikembalikan ke rumah masing-masing, pelatihan masing-masing, dan kita sebagai pelatih hanya bisa memonitor dari via handphone dan via Zoom. Pastinya kan tidak maksimal. Iya. Tapi kan gini Bang, ini kan juga tim nasional juga udah mulai ngumpul kan gitu kan. Artinya walaupun karena kita nggak tahu nih COVID ini habisnya kapan, kan nggak ada yang tahu gitu kan Bang. Ada nggak dalam rencana waktu-waktu dekat ini staf pelatih mengumpulkan lagi pemain-pemain PON? Wacana. Kalau wacananya sih saya sudah pernah bicara juga dengan ada wasping kita ya, pengawas kita juga ada. Kemudian sudah bicara juga dengan expert juga Bang Ansar Lubis. Kita sih kepinginnya secepat mungkin kita bisa kumpul kembali, latihan kembali. Jadi kita tata kembali tim ini, kita persiapkan kembali. Yang jadi masalah sekarang kan memang belum ada persetujuan dari pemerintah daerah untuk kita kembali beraktivitas. Dan perintah dari KONI juga, kita memang hanya masih melaksanakan latihan terprogram tetapi di rumah masing-masing. Oh gitu ya. Kita tinggal menunggu perintah. Kalau memang perintahnya bulan 8 ini kita harus kumpul kembali, kita kumpul kembali. Gitu ya. Iya. Berarti tinggal tunggu perintah. Tinggal tunggu perintah. Menunggu perintah. Iya. Benar. Oke. Bang, ini kita abang kan sebagai pelatih berlisensi apa sekarang Bang? Di AFC gitu kan. Terus abang putra daerah juga gitu. Dari sudut pandang abang tentang pembinaan pemain muda di Sumatera Utara gitu, itu abang melihatnya gimana Bang? Kalau menurut saya masalah pembinaan usia muda di Sumatera Utara ini sebenarnya klub-klub pembina usia muda itu banyak. Hanya saja kemungkinan jalurnya mereka, wadahnya mereka mau kemana yang agak repot, agak susah. Itu ya? Iya. Banyak pemain kita yang potensial, banyak pemain kita yang berkualitas. Tapi dia mau kemana? Dia mau kemana sekarang? Selanjutnya Selanjutnya dia mau kemana? Iya. Ya kalau pemainnya nggak dapat kesempatan, siapa yang mau lihat? Nah, sekarang kan itu yang jadi masalah. Kemudian sebenarnya kalau pembinaan usia muda ini aset sebenarnya. Iya. Contohnya kalau kita punya tim di Liga 2, Liga 1, kita punya usia 16, 17, 19. Ya mungkin ini kan cikal bakal untuk penerus seniornya. Iya. Jadi kita juga mungkin bisa penghematan untuk pembelian pemain dari luar juga. Iya. Karena kita punya aset putra daerah sendiri, kita bina sendiri. Iya. Nah, itu jadi kendala. Kalau itu setuju aku, karena itu sepakat aku sama abang. Karena setuju tuh Bang? Iya, kalau itu setuju aku Bang, betul. Kalau itu setuju, mantap kali yang abang bilang tadi. Sumpah kan? Iya, sumpah Bang. Karena gini,
kita harus membangun aset gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak punya aset ya pasti banyak kali faktor-faktornya yang kita mengeluarkan biaya banyak seperti itu kan gitu kan. Nah sementara di Sumatera Utara ini pernah aku pribadi bang melihat gitu banyak kali talent terbaik gitu di Sumatera Utara ini. Jadi mereka memang perlu panggung untuk ini. Terus bang kalau menurut abang sebuah tim untuk satu daerah gitu, dia perlu nggak membangun fondasi akademi gitu, tapi memang yang untuk tim itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau suatu tim kalau ingin besar kita memang harus punya akademi. Kita punya akademi karena akademi ini kan tujuannya kan untuk mengganti para seniornya. Jadi kita mengetahui karakter si pemain, kita yang didik, kita yang bina, setelah itu kita yang lanjutkan, jadi dia bisa jadi penerus seniornya. Jadi kalau kita sebuah tim profesional tidak punya akademi, jadi kita cari pemainnya dari mana? Benar. Ya itu tadi, terpaksa kita beli pemain dari luar, cari pemain yang lain. Sementara adanya pemain-pemain kita yang ada di daerah ini mau kemana lagi? Benar. Kalau kita cari pemain yang dari luar. Itu kalau menurut saya tadi. Pandangan abang ya kan. Karena opini ini ya. Karena opini gitu. Terus bang kalau abang lah punya kuasa gitu, abang mau buat tim, membuat akademi itu, membentuk akademi itu, abang ambil dari daerah-daerah atau abang membangunnya dari awal itu? Maksudnya kan contohnya Indra Sapri ya bang, dia cepet tuh satu-satu gitu untuk membangun gitu, karena kan pemain dari Kaban Jahe gitu kan, susah untuk terlihat gitu kan. Kalau misalnya abang punya kuasa untuk buat hal kayak gitu, apa ya program apa yang abang lakukan? Kalau punya kuasa ya? Iyalah, ini kita bicara abang punya hayalan ini punya kuasa nih ya? Kalau saya tadi ya, kalau saya punya kuasa nih kalau punya kuasa, mudah-mudahan punya kuasa amin. Kalau saya punya kuasa, yang saya lakukan pertama itu saya putar kompetisi antar kabupaten daerah ini. Itu ya? Iya. Jadi putar-putar daerah kita ini, jadi contoh di satu kabupaten dia punya talenta, tetapi dia tidak punya wadah untuk menuju ke atas. Kan nggak ketemu, lihat. Caranya gimana? Saya putar kompetisinya. Saya putar kompetisi antar kabupaten. Saya temukan atlet-atlet itu, baru saya kumpulkan jadi satu. Saya bina jadi satu. Kan jadi punya aset kita. Jadi putar-putar daerah ini dapat nih. Iya kan? Marga Semanjunta, Marga Saragi, masuk semua lagi gitu kan? Benar. Tak lupa juga ya mungkin orang kan Sumatera Utara ini kan banyak suku. Semua juga ada Melayu, ada Jawa, ada Padang, ada Batak, semua kita masuk. Yang intinya kita utamakan putra daerah. Kalau saya punya kuasa. Benar. Kalau abang punya kuasa, mudah-mudahan abang punya kuasa bang. Aku doakan gitu ya kan, supaya karena misi kita sama nih bang. Sama ya. Pemikirannya sama. Gitu. Minum beda. Beda. Oke, sekarang kita melompat nih bang, cerita tentang Indonesia. Tadi kan kita bicara tentang daerah gitu. Tentang masalah naturalisasi. Abang melihatnya itu dari sudut pandang abang melihatnya seperti apa? Kalau saya pribadi, yang pertama intinya saya itu Indonesia. Kalau saya pribadi Indonesia dulu. Kalau naturalisasi kalau memang itu untuk kepentingan negara, kalau itu untuk bangsa, dan kalau naturalisasinya juga memang di atas rata-rata, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya satu tingkat, dan kita lebih bagus Indonesia dulu. Iya kan? Tapi kalau memang di atasnya mungkin dimatikan 10 tingkat kualitasnya dan dia juga bisa membawa nama, ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar hanya cari warna kulit, warna rambut, ngapain ya? Pemain kita aja maksimal. Pemain kita juga banyak. Karena gini, aku
tambahin ya Bang, karena kan kalau misalnya Indonesia mau ngambil naturalisasi, jangan pemain yang udah berumur. Iya, setuju nggak? Betul. Gitu kan? Masa pakainya mau berapa lama? Itu. Iya. Nah, di situ kalau aku melihat ada konspirasi pasti, permainan agen, apa kan seperti itu kan Pak? Jadi kalau sudah berumur, masa pakainya berapa lama? Iya, dan nggak efektif juga kan gitu kan? Harusnya kalau naturalisasi, ya minimal usianya mungkin 20 tahun. Iya. Jadi masa pakai bisa 10 tahun. Benar. Kalau kita ambil naturalisasi 35 tahun misalnya, kita pakai 5 bulan habis. Iya. Cepat kali expirednya ya. Expirednya habis. Oke. Bang, terus ini Bang, kita bicara tentang pelatih nih Bang. Kalau kita lihat ke belakang-belakang gitu, Fahri Husaini gitu, contohnya gitu kan, dia membawa tim juga untuk Indonesia berprestasi gitu ya. Oke. Pelatih asing untuk negara gitu, Simon McManamy gitu. Iya. Kita tahu kan prestasi gitu. Yang mau kutanyakan sama abang pelatih kan gitu, yang mau kutanyakan, Indonesia butuh nggak pelatih asing? Ya kembali juga seperti pemain tadi. Kalau memang dia berkualitas, apa salahnya? Sekalian kita sebagai pelatih Indonesia ini untuk menimba ilmu. Cuma yang jadi masalah sekarang, Indonesia kita sekarang kan pelatih kita kan lagi gencar-gencarnya membuat filosofi. Iya. Otomatis kalau kita sudah punya filosofi, itu kan harus kita turunkan kepada klub-klub yang ada di Indonesia. Oke. Jadi kalau pelatih asing yang melatih, apakah dia sama dengan filosofi kita? Pasti berbeda. Beda. Kalau menurut saya itu yang jadi masalah. Karena kita saat sekolah juga filosofi kita sudah ada. Gitu ya. Cara karakter bermain kita sudah ada. Iya. Itu yang mungkin dilakukan oleh Coach Fahri Husaini, Iya. Coach Indra Safri, mungkin Iya. itu yang mereka lakukan. Nah, kalau pelatih asing ini mungkin beda dengan filosofi kita. Tetapi kalaupun mereka mungkin punya kualitas, punya kemampuan, apa salahnya juga kita belajar kepada mereka? Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Opini nih ya. Iya. Bukan. Nggak salah lagi dan itu. Oke. Bang, terus ini kan kita Indonesia mau Piala Dunia usia 20. Untuk di Indonesia ini panggungnya besar gitu. Abang lihatnya gimana untuk potensi kita gitu? Ya kalau saya sebagai pelatih, yang pertama saya itu pasti target ya. Kalau bicara apanya, saya target dulu nih. Target. Oke. Saya harus kalau sebagai pelatih itu apapun ceritanya, saya harus targetnya harus juara. Targetnya Walaupun orang bilang wah mungkin mimpi, saya harus juara dulu. Iya. Kalau saya sebagai pelatih nggak yakin kepada kemampuan saya, kemampuan Indonesia kayak gimana? Jadi Indonesia walaupun di usia 20 ya, Piala Dunia, ya harus juara. Harus juara. Itu kalau Karena panggungnya di negara kita sendiri. Iya. Dan saya yakin putra-putra kita juga punya kemampuan. Iya ya. Punya kemampuan. Punya kemampuan. Betul-betul tentara Bang memang. Jawabannya. Enggak ada jawabannya. Nasionalisme kali, nasionalis kali. Betul. Bang, terus ini Bang, kompetisi. Ini kan kompetisi mau diputar di Indonesia gitu. Abang ngelihat kompetisi yang diputar ini sebenarnya itu efektif atau gimana Bang lihatnya? Ini dari saya ya. Iya lah, opini lah. Ini kan Opini semua nih ya. opini. Ini kalau masalah kompetisi mau diputar, ya bagus sih. Bagus. Cuma hanya saja kan masalah kita kan sekarang ada lagi bencana wabah COVID ini. Dunia. Banyak segi-segi yang diuntungkan dirugikan masalah kompetisi ini. Kalau dipaksakan kompetisi berputar, masalah kesehatan dan keamanan. Iya. Kalau kompetisi tidak diputar, ini masalah makan, masalah perut. Ini masalah. Iya, karena ada di situ ada profesi di situ. Kalau saya bilang jangan diputar dulu, mungkin nanti pemain marah. Iya. Mau makan apa? Kalau diputar, masalah kesehatan bagaimana? Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau diputar silakan, tetapi dengan catatan protokol kesehatan.
di itunya. Jadi bisa terselamatkan juga pemain, pelatih, begitu juga mungkin bisa terselamatkan juga mungkin penonton. Gimana nih kalau nggak nonton nih, bagaimana cara dapat informasinya? Mungkin disiarkan langsung tetapi tidak boleh nonton bareng, ya harus dipikirkan sampai ke situ kalau menurut saya. Tapi kalau itu setuju lagi tuh Bang. Setuju lagi sama berarti ya. Ya karena ini udah langkah yang baik gitu, kompetisi diputar, tapi memang harus kita ikutin peraturannya kan gitu kan. Iya, jangan kita nonton bareng gitu, tetap harus kita setuju. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bang. Banyak ya kali ya. Banyak, makanya karena Abang nih banyak kali pertanyaan mau banyak. Ini terakhir Bang. Abang kan seorang tentara nih ya. Sekarang ya. Pangkat apa Bang? Pangkatnya Pelda. Pelda. Ya. Oke. Kenapa memilih karir setelah itu? Maksudnya memilih karir selain tentara jadi pelatih bola? Sebenarnya awalnya kan pemain sepak bola. Dari awal main sepak bola, memilih mengabdi kepada bangsa dan negara melalui prajurit, menjadi prajurit TNI. Setelah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, di Angkatan Darat ini kan kalau kita punya keahlian, kita kan disalurkan. Iya. Contoh saya dulu sebagai pemain, ya disalurkan. Ada wadahnya, namanya itulah dia Persatuan Sepak Bola Angkatan Darat, Kodam 1 Bukit Barisan, PSAD. Jadi atlet-atlet sepak bola yang ada di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang 4 provinsi ini ditampung di sini. 4 provinsi apa aja tuh? Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, sama Pekanbaru Riau. Oh, 4 provinsi. Itu di PSAD Bukit Barisan ini yang ada di Medan. Yang ada di Medan. Iya, wadahnya di situ, dibina di situ. Jadi kita disalurkan nih. Iya. Jadi sebagai pemain. Setelah jadi pemain kita ingin jadi pelatih, disalurkan lagi sama Angkatan Darat. Oh iya. Mau sekolah, kita disuruh sekolah, ikut sekolah. Sekolah pelatih. Setelah kita jadi pelatih, kita disuruh nangani tim apa ya PSAD. Setelah PSAD kita juga di luar boleh. Contoh saya sekarang di PON Sumut ya boleh ya. Ataupun 2017 saya di PCMS ya boleh. Disalurkan, di Angkatan Darat disalurkan. Oh gitu. Iya. Jadi karena Abang menjadi pelatih juga karena dari pemain bola dan dari TNI-nya juga didukung ya Bang. Disalurkan. Karena kan untuk Liga 1-nya juga timnya TNI ada juga ya Bang. Pestira ya. Pesan-pesan Bang buat pemain muda Sumatera Utara, terus bagi anak-anak yang pingin jadi tentara gitu. Iya kan. Artinya kan kalau dulu kan mau jadi tentara aja. Iya kan Bang. Sekarang kan udah disalurkan. Kok punya hobi udah ada gitu. Itu pesan-pesan gimana Bang? Kalau pesan-pesan saya yang pertama kepada atlet-atlet sepak bola terutama khususnya yang ada di Sumatera Utara, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berlatih, jangan pernah putus asa, tetap yakin bahwasanya kalian semua punya kemampuan. Itu pertama kalau untuk atlet sepak bolanya ya. Kalau yang pingin apa nih? Pengen jadi tentara. Pemain sepak bola ya. Sepak bola. Kalau begitu juga kepada atlet-atlet sepak bola yang ada di Sumatera Utara, kalau ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, ya jaga kesehatan. Yang pertama nggak boleh merokok. Nggak boleh yang dilarang itu nggak boleh. Ya, setelah menjadi prajurit, kalau memang sepak bolamu berkualitas, pasti disalurkan. Ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Setelah nanti di PSAD mau keluar juga bermain di profesional boleh ya. Boleh. Tuan lagi, terima kasih banyak. Sukses Abang, sehat-sehat. Semoga Abang bisa membawa PON ini ke prestasi yang paling tinggi. Amin. Terus karir di TNI-nya Abang cepat jadi naik pangkat lagi. Oke Bang. Amin. Ya, gitu keadaan-keadaanku. Saksikan terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.